Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-40 ayat 27 sampai dengan 37. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang itu sampai pintu gerbang di bagian selatan, jaraknya 100 hasta. Lalu ia membawa aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan. Ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan serambi gerbangnya, ukurannya sama dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan serambi gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada serambi-serambi gerbang. Panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Serambi gerbangnya menghadap ke pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma dan ada 8 anak tangga untuk naik. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbangnya. Ukurannya sama dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan serambi gerbangnya ukurannya sama dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan serambi gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Serambi gerbangnya menghadap ke pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma pada kedua sisinya. Dan ada 8 anak tangga untuk naik. Kemudian ia membawa aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya. Ukurannya sama dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan serambi gerbangnya ukurannya sama dengan yang lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Serambi gerbangnya menghadap ke pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma pada kedua sisinya, dan ada 8 anak tangga untuk naik. Sahabat Alkitab, manusia selalu punya cara dalam mengabadikan kenangan. Misalnya, pada zaman dahulu, orang sering mencetak foto orang yang mereka kasihi dan meletakkannya di dompet agar mudah untuk dijangkau. Peristiwa-peristiwa bersejarah dalam hidup seseorang seperti wisuda atau pernikahan diabadikan dalam foto dan dipajang dengan baik di ruang keluarga masing-masing rumah. Bahkan, media sosial mencoba untuk menduplikasi perilaku ini dengan menampilkan aktivitas-aktivitas di medsos secara berkala. Rupanya, pola yang sama dalam membangkitkan kenangan akan suatu peristiwa juga dilakukan oleh Allah saat ia menyampaikan dengan detail kepada Yehezkiel bagaimana seharusnya kelak bait suci akan dibangun kembali. Pada teks kali ini, kita mendapatkan gambaran tentang pelataran dalam. Pintu-pintu gerbang ke pelataran dalam ini sama persis dengan pintu-pintu gerbang pelataran luar, baik dari ukuran, kamar jaga, serambi, dan ukiran-ukiran tiangnya juga sama. Akan tetapi, khusus untuk tangga, ada perbedaan antara tangga yang terdapat di pelataran luar dan pelataran dalam. Tangga menuju pelataran luar pada setiap pintu gerbang berjumlah 7 tingkat. Pelataran luar merupakan tempat umat beribadah. Sedangkan tangga ke pelataran dalam, tempat para imam bertugas, pada setiap pintu gerbang berjumlah 8 tingkat. Hal menarik dari bangunan ini
pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon kurma. Pohon kurma yang disebutkan di sini mungkin merupakan sejenis pohon kurma yang tingginya dapat mencapai 18 meter dan umurnya dapat mencapai 200 tahun. Ukiran pohon kurma juga menghiasi bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Pohon kurma sebagai ikon peradaban gurun, selain memiliki fungsi sebagai dekorasi karena keindahannya, pohon kurma juga biasa digunakan sebagai gambaran atau simbol kesuburan dan berkat. Mungkin penempatan ornamen pohon kurma di bait suci merupakan cara Allah untuk mengingatkan umat akan janji penyertaannya. Sehingga bayangkanlah kelak ketika bait suci ini telah berdiri teguh, umat akan teringat segala janji penyertaan Tuhan saat ia melihat ornamen pohon kurma tersebut. Sebagai seorang manusia, kita hidup dalam dinamika iman yang terkait dengan apa yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada kalanya kita begitu teguh menjalani hidup berlandaskan kasih serta pengharapannya. Tetapi di lain waktu, hidup menjadi terasa begitu berat. Bahkan seolah-olah kita merasa berkat-berkat Tuhan telah pergi dari kehidupan kita. Maka, kiranya kita juga dapat memaknai aneka ragam peristiwa sebagai simbol dari kasih serta penyertaan Allah. Sebagaimana bangsa Yehuda diingatkan akan janji Allah melalui ornamen pohon kurma yang terukir di bait suci. Dalam keterpurukan, kita masih dapat melihat sinar matahari yang menyentuh kulit kita, makanan yang masih dapat kita santap, atau udara yang kita hirup sebagai ornamen-ornamen dari Allah untuk mengingatkan akan penyertaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sebagai janji Tuhan yang selalu Tuhan kabulkan setiap hari untuk kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mengingat kasih dan janji-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya setiap peristiwa dalam hidup kami menjadi pengingat akan penyertaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.